Di antara luka dan diam, tersimpan pertanyaan yang jarang terucap. Bagaimana menghadapi orang yang menyakiti kita tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri? Dalam dunia yang sering merayakan balas dendam, Senandika Filsafat hadir untuk mengajakmu menempuh jalan yang berbeda. Jalan kekuatan batin, bukan pelampiasan. Kita belajar dari para filsuf besar, khususnya dari Stoikisme, bahwa kekuatan tertinggi bukanlah membalas dengan cara yang sama, tetapi tetap berdiri tegak ketika yang lain berharap kita jatuh. Marcus Aurelius pernah berkata, cara terbaik membalas kejahatan adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Dan dari prinsip itu, kita akan membuka tabir bagaimana membuat mental orang yang menyakitimu hancur, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan, kejernihan, dan kedewasaan yang tak mereka miliki. Ini adalah ruang untuk berpikir, bukan melampiaskan, untuk menumbuhkan kendali, bukan kemarahan selemet datang di Senandika Filsafat. Disinilah kamu belajar menjadi kuat, tanpa harus menjadi kejam. Poin 1. Tetap tenang saat mereka menunggu. Reaksi. Kita sering menyangka bahwa kekuatan terletak pada seberapa keras kita membalas. Tapi sesungguhnya, kekuatan sejati adalah ketika kita mampu tidak bereaksi saat kita sangat tergoda untuk melakukannya. Ada satu hal yang tak pernah disadari oleh orang-orang yang melukai kita, bahwa dalam diam, seseorang bisa menjadi lebih tajam dari kemarahan, lebih menghancurkan dari balas dendam, dan lebih tegas dari teriakan. Dalam filsafat Stoikisme, kita diajarkan bahwa apa yang terjadi di luar diri kita, hinaan, fitnah, pengkhianatan, penolakan, bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi reaksi kita, itu adalah sepenuhnya milik kita. Dan disitulah letak kemerdekaan manusia yang sejati. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis, jika seseorang bisa memprovokasi kamu, itu berarti kamu telah menyerahkan kendalimu padanya. Dan bukankah itu yang sering terjadi? Kita disekuiti, dicela, dipermalukan. Naluri pertama kita adalah membalas, menunjukkan bahwa kita tak selemah yang mereka kira. Kita ingin mereka tahu bahwa kita marah, bahwa kita tersinggung, bahwa mereka telah melewati batas. Tapi, ketika kita menunjukkan semua itu, bukankah kita justru sedang melakukan apa yang mereka harapkan? Orang yang menyakitimu tidak selalu ingin menghancurkanmu secara fisik. Seringkali, mereka hanya ingin melihatmu bereaksi. Mereka haus akan kelemahanmu. Mereka mengincar kegoyahanmu. Dan ketika kamu mulai terpancing, ketika amarah menguasai, saat itulah kamu mulai kehilangan medan pertempuran, yakni ketenangan batinmu. Tenang bukan berarti lemah. Justru ketenangan di tengah badai adalah bukti tertinggi dari kekuatan jiwa. Dalam diam, kamu sedang menunjukkan pada dunia dan pada orang yang menyakitimu bahwa kamu tidak bisa digoyahkan oleh tindakan kecil mereka. Kamu lebih besar dari rasa sakit yang mereka ciptakan. Kamu lebih dalam dari reaksi yang mereka inginkan. Filsuf Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu manusia, melainkan penilaiannya terhadap hal-hal itu. Kamu bisa memilih untuk menganggap serangan mereka sebagai cambuk untuk tumbuh, bukan luka yang harus diratapi. Kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi, bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa tidak semua pertempuran layak untuk diikuti. Ketika kamu tetap tenang, kamu sedang merobohkan harapan mereka secara perlahan. Mereka menunggu ledakan darimu, dan yang mereka temukan hanyalah keteduhan. Mereka mengharapkan kehancuranmu, tapi justru melihat kamu tetap berdiri dengan kepala tegak. Itu membuat mereka gelisah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa ketika kamu tak bermain dalam permainan mereka. Ingat ini, orang kuat tidak perlu menunjukkan bahwa ia kuat. Ia hanya perlu tetap berdiri, tanpa gentar, tanpa teriakan, seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Meski gelombang berkali-kali memukulnya, maka ketika kamu disakiti, ketika kamu dijatuhkan, ketika kamu dihina, tarik napas panjang. Biarkan dunia menunggu reaksimu dan berikan mereka sesuatu yang tidak mereka sangka. Keheningan yang mematikan. Karena dalam keheningan itulah kamu sedang berkata, aku tidak hidup untuk memenuhi ekspektasimu. Aku hidup untuk menjaga kedamaian batinku. Dan saat itulah, tanpa satu kata pun, kamu telah menghancurkan mereka dengan cara paling elegan yang bisa dimiliki oleh jiwa yang telah terlatih. Poin 2. Bangun diri, bukan dendam. Jangan buang hidupmu untuk membalas orang lain. Gunakan hidupmu untuk membentuk dirimu sendiri, agar tak ada satupun dari mereka yang bisa menjatuhkanmu lagi. Dalam hidup, kita semua pernah disakiti oleh ucapan yang menusuk, oleh pengkhianatan yang tak terduga, oleh orang yang kita percayai.
tapi kemudian meninggalkan luka. Dan ketika rasa sakit itu datang, muncul dorongan yang sangat manusiawi. Membalas, kita ingin mereka tahu rasanya menjadi kita. Kita ingin mereka menderita, sebagaimana mereka telah membuat kita terseok. Tapi disinilah perbedaan antara manusia yang bereaksi dan manusia yang bangkit. Dalam ajaran stoikisme, dendam bukanlah bentuk kekuatan. Ia adalah kelemahan yang dibungkus dengan kemarahan. Dendam membuat kita terikat pada masa lalu. Kita terus menatap ke belakang, sementara hidup sedang menunggu kita di depan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, manusia yang kuat tidak membuang waktunya untuk menghukum mereka yang bersalah. Ia memperbaiki dirinya sendiri agar tak terpengaruh oleh kesalahan mereka. Bayangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang terbuang ketika kita merancang pembalasan. Bayangkan betapa batin kita menjadi sempit ketika fokus kita hanya pada bagaimana membuat mereka menderita. Padahal, setiap saat yang kita habiskan untuk menyimpan dendam adalah saat yang kita curi dari pertumbuhan kita sendiri, alih-alih membalas mereka. Bangunlah dirimu, jadikan luka itu sebagai pondasi, bukan jeruji. Biarkan mereka melihat bahwa rasa sakit yang mereka tinggalkan bukan membuatmu hancur, tetapi membuatmu tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih utuh, lebih bijaksana. Orang yang menyakitimu ingin melihatmu lemah, tapi kamu bisa memilih untuk tidak memberikannya. Jangan hadiahkan mereka kenikmatan itu. Hadiahkan dirimu sendiri, versi terbaik dari dirimu. Sebuah kehidupan yang tidak lagi menyisakan ruang untuk mereka. Epictetus mengajarkan, jika seseorang menyakitimu, jangan balas dengan perbuatan serupa, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang harus aku pelajari dari ini? Dan dari pertanyaan itu, kamu akan tumbuh. Tidak dengan teriakan, tidak dengan pembuktian, tapi dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang selesai dengan balas dendam. Kemenangan terbaik bukanlah ketika mereka menderita, tapi ketika kamu bahagia dan mereka tak lagi memiliki kuasa atas emosimu. Saat kamu menjadi lebih tenang, lebih cerdas, lebih berkelas, kamu telah menang dalam diam. Perhatikan, orang-orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membalas. Mereka terlalu sibuk membangun. Mereka menjadikan rasa sakit sebagai pendorong untuk memperbaiki hidupnya, bukan memperburuk hidup orang lain. Dan inilah kekuatan paling menggetarkan. Ketika seseorang menyakitimu, tapi kamu justru menjadikan itu bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang indah dari dirimu sendiri. Bangunlah jiwamu, bangun kedisiplinanmu, bangun pemahamanmu, bangun hidup yang tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka yang pernah menjatuhkanmu. Karena sesungguhnya, balas dendam terbaik adalah hidup dengan begitu utuh, sampai luka itu tak lagi terasa relevan. Akhirnya, tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi mereka daripada melihatmu tumbuh, tenang, tak tergoyahkan, dan tak lagi peduli. Poin 3. Jangan bicara. Biarkan tindakanmu menjawab. Ada saatnya diam bukan berarti lemah, tapi karena kita tahu, suara paling keras dalam hidup bukan berasal dari mulut, melainkan dari bukti. Dalam hidup ini, kita dikelilingi oleh suara. Ada yang mencela kita, ada yang meremehkan, ada yang menggolok-golok, mengutuk, bahkan menghakimi jalan yang kita pilih. Dan ketika itu terjadi, dorongan alami manusia adalah menjawab, melawan, membela diri, berteriak bahwa kita tidak seperti yang mereka katakan. Tapi, apakah semua itu perlu? Apakah pembelaan lisan akan benar-benar membungkam mereka? Stoikisme, sebuah ajaran yang menanamkan keteguhan batin di tengah riuhnya dunia luar, mengajarkan bahwa jawaban terbaik atas tuduhan bukanlah argumen, tapi hasil. Dan hasil tidak membutuhkan cereok, ia hanya butuh pembuktian. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan sia-siakan waktumu menjelaskan siapa dirimu kepada mereka yang telah memilih untuk salah paham. Kalimat itu menampar kita dengan kesadaran tajam, bahwa banyak dari mereka yang menyerang kita sejatinya tidak peduli dengan kebenaran. Mereka hanya ingin mengguncang kita, mengundang reaksi, dan mempermainkan emosi kita. Maka jawaban terbaik bukanlah melalui kata, tapi melalui ketekunan, melalui konsistensi. Melalui jalan sunyi yang kamu tempuh, hingga satu saat, semua menjadi terang benderang bukan karena kamu menjelaskan, tapi karena mereka melihatnya sendiri. Kamu tak perlu mengatakan bahwa kamu kuat. Cukup terus berdiri di saat banyak yang berharap kamu jatuh. Kamu tak perlu menjelaskan bahwa kamu tidak selemah yang mereka sangka. Cukup terus berjalan jauh di depan, sampai suara mereka tenggelam oleh langkahmu. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam, dalam keengganan untuk menjelaskan diri kepada mereka yang tidak layak menerima penjelasan. Karena orang bijak tahu,
Kebenaran tidak perlu disuarakan keras-keras. Ia akan membuktikan dirinya sendiri. Tindakanmu hari ini adalah pembicara paling setia. Ketekunanmu adalah sanggahan paling keras. Keberhasilanmu yang dibangun dalam hening adalah jawaban yang tak bisa dibantah. Epictetus pernah berkata, "Jangan pamerkan filsafatmu, jalani ia, dan biarkan orang lain menyadari perubahannya sendiri." Artinya, kamu tidak perlu mengumbar bahwa kamu sedang tumbuh. Kamu hanya perlu tumbuh dengan sungguh-sungguh. Dan saat waktunya tiba, dunia akan menyadari bahwa kamu bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Dan mereka yang pernah menjatuhkanmu akan kehabisan kota-kota. Biarkan tindakanmu bekerja dalam diam, seperti akar yang menembus bumi tanpa suara. Tapi, suatu hari menjulang menjadi pohon yang tak bisa diabaikan. Orang-orang akan datang, menghina, meragukan, menggoyang harga dirimu, tapi kamu tetap pada jalanmu. Bukan karena kamu tidak bisa bicara, tapi karena kamu memilih untuk menjawab dengan cara yang lebih agung. Dan saat hari itu tiba, saat mereka menyaksikan betapa jauhnya kamu melangkah, betapa kokohnya kamu berdiri, dan betapa tak tergoyahkannya kamu menghadapi segala celaan dulu, mereka akan mengerti bahwa kamu tidak pernah butuh suara untuk menjelaskan siapa dirimu. Kamu hanya butuh waktu. Dan poin 4. Jaga martabatmu, walau mereka menghinakanmu. Martabat bukanlah milik orang yang disanjung, tapi milik mereka yang tetap tegak. Bahkan ketika dihina dan dijatuhkan dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan banyak wajah. Ada yang tulus menyapa, ada yang diam-diam mencela, ada yang mendekat karena kagum, ada pula yang menghampiri hanya untuk menjatuhkan. Dan kadang, yang menyakitkan bukan hanya kata-kata mereka, tetapi niat mereka yang terselubung. Upaya sistematis untuk merendahkan kita, mengikis kepercayaan diri kita, bahkan mencemari nama baik kita. Di saat-saat seperti itu, harga diri kita diuji. Ketika nama kita dihina, martabat kita dipermainkan, fitnah dilemparkan ke ruang publik, dan kita seolah diadili tanpa diberi kesempatan bicara. Apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan orang akan terpancing. Mereka akan membalas, berteriak, marah, dan menyerang balik. Tapi dalam filsafat stoikisme, kita diajak untuk berdiri di atas gelombang, bukan tenggelam di dalamnya. Marcus Aurelius menulis dengan tajam dalam Meditations, "Jika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, jangan jadikan ia alasan untuk berbuat." Pyrrhic, disitulah letak kemuliaan manusia yang bijak, mampu menjaga kehormatan diri. Bahkan ketika dunia berusaha mengoyaknya, martabat bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Ia tidak ditentukan oleh pujian, tidak pula oleh penghinaan. Martabat adalah keputusan batin, sebuah komitmen untuk tetap menjunjung tinggi nilai diri, sekalipun semua orang meremehkanmu. Ketika kamu memilih untuk tidak merespons hinaan dengan "Hinon," kamu sedang mengirimkan pesan diam yang sangat keras, bahwa kamu tidak berada di level yang sama dengan mereka yang merendahkanmu, bahwa kamu memilih untuk tetap utuh, meski dicoba dihancurkan. Epictetus mengajarkan, jika seseorang menyebutmu bodoh dan kamu marah, maka kamu telah membuktikan tuduhannya. Artinya, ketika kita membalas hinaan dengan kemarahan, kita telah menurunkan diri kita ke medan yang mereka kuasai. Tapi ketika kita menjawab dengan ketenangan dan martabat, kita mengangkat permainan ke level yang mereka tidak bisa jangkau. Kamu boleh saja dihina, tapi kamu tidak boleh ikut hina. Kamu boleh saja diremehkan, tapi kamu tidak boleh merendahkan dirimu sendiri dengan membalas secara rendah pula. Jaga caramu bersikap, jaga cara bicaramu, jaga cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Karena orang yang berusaha menjatuhkanmu hanya menang jika kamu membiarkan mereka mengubah siapa dirimu. Martabatmu adalah pakaian batin yang tidak terlihat oleh dunia, tetapi dirasakan dalam setiap sikap dan keputusanmu. Ia bukan tentang berbicara lantang membela harga diri, tapi tentang berjalan tenang, tahu siapa kamu, tahu bahwa kata-kata mereka tidak mampu mencuri nilaimu. Orang-orang akan selalu punya pendapat, mereka akan selalu mencoba menusuk egomu, mereka akan mencari celah, mengangkat kesalahan masa lalumu, menyebar cerita yang mereka ubah semaunya. Tapi kamu tetap bisa memilih untuk menjadi orang yang tidak terpancing, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu paham bahwa kehormatan sejati tidak ditemukan dalam perkelahian mulut, tapi dalam keteguhan sikap. Ketika kamu memilih untuk tidak ikut bergelut di lumpur yang mereka cipta, dan pada akhirnya mereka yang melempar lumpur akan kehabisan tenaga, tapi kamu tetap berdiri, bersih, teguh, tak ternoda, karena martabatmu tidak berasal dari mereka, tapi dari dirimu sendiri. Poin 5.
Bungkam mereka dengan ketidaktergantungan. Kebebasan sejati bukanlah saat kita dikelilingi oleh banyak orang, tetapi ketika kita mampu berdiri sendiri, tanpa berharap pada siapapun untuk membuat kita merasa berharga. Ada satu hal yang sangat tidak disukai oleh orang yang ingin menjatuhkanmu, saat mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi butuh mereka, tidak butuh pengakuan mereka, tidak butuh validasi mereka, tidak butuh pembuktian di hadapan mereka. Ketika kamu lepas dari harapan-harapan yang menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, kamu menjadi sosok yang paling membingungkan sekaligus paling menakutkan bagi mereka yang pernah mencoba mengendalikanmu. Mereka yang menyakitimu biasanya menyimpan harapan tersembunyi bahwa kamu akan hancur, lalu kembali, bahwa kamu akan lemah, lalu menggantungkan diri, bahwa kamu akan butuh dukungan, perhatian, bahkan belas kasihan. Namun, ketika kamu menunjukkan keteguhan tanpa ketergantungan, kamu sedang mencabut senjata terakhir mereka, yaitu kekuasaan atas jiwamu. Filsuf Stoik seperti Epictetus menekankan bahwa penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian itu sendiri, tetapi dari kelekatan terhadap harapan dan ilusi. Kita berharap orang lain peduli. Kita berharap mereka akan menyesal. Kita berharap keadilan datang dari luar. Namun semakin kita melekat pada harapan itu, semakin kita menjadi tawanan emosi kita sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu, karena jika kamu melakukannya, kamu sedang menyerahkan hidupmu kepada tangan orang lain." Ketidaktergantungan bukan berarti menutup diri, bukan berarti kamu anti terhadap hubungan, cinta, atau dukungan. Tetapi itu berarti kamu tidak lagi meletakkan pusat kekuatanmu di luar dirimu sendiri. Kamu bisa mencintai tanpa menggantungkan. Hargad, kamu bisa dekat dengan seseorang tanpa merasa hancur ketika ia pergi. Dan kamu bisa menghadapi penghinaan tanpa merasa hancur, karena kamu tahu nilaimu tidak berasal dari mereka. Dan disitulah letak senjata paling tajam ketika kamu tidak membalas, tidak menyalahkan, tidak menjelaskan, tetapi hanya berjalan dalam tenang, dalam keheningan, dalam keteguhan untuk melanjutkan hidupmu tanpa mereka. Seolah kehadiran atau penghinaan mereka tidak pernah menentukan arahmu sedari awal. Orang yang menyakitimu lama-lama akan merasakan kehampaan, karena setiap upaya mereka untuk menjatuhkanmu, memancing emosimu, mencemari namamu, tidak lagi berbuah apa-apa. Kamu terlalu utuh, terlalu mandiri, terlalu tak tergoyahkan untuk bisa dipermainkan lagi. Ketidaktergantungan adalah bentuk balas dendam paling sunyi dan paling menyakitkan. Karena kamu tidak melawan mereka, kamu melewati mereka. Contoh, diam itu, mereka tahu kamu telah sembuh, kamu telah lepas, dan kamu telah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Stoikisme bukan mengajarkan untuk menjauh dari manusia, tapi untuk tidak menggantungkan hidup pada mereka. Karena satu-satunya kekuasaan yang tak boleh kamu serahkan adalah kekuasaan atas batinmu sendiri. Maka, mulai hari ini, kembalikan pusat hidupmu pada dirimu sendiri. Jangan lagi meletakkan kebahagiaanmu di tangan mereka yang tidak pernah menghargainya. Jangan berharap penyesalan dari mereka yang tak berniat berubah. Dan jangan menunggu ucapan maaf dari mereka yang tak punya kesadaran untuk meminta banggaan darimu. Berdiri tegak, berdiri sendiri. Bukan dalam kesombongan, tetapi dalam kedewasaan. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati bukan saat mereka berhenti menyakitimu, tapi saat kamu tak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Poin 6. Ampuni diam-diam. Lanjutkan hidupmu. Pengampunan sejati bukanlah tentang membebaskan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri kita dari beban yang tak seharusnya kita bawa lebih lama lagi. Ada satu luka yang lebih berat dari kata-kata pedas. Dendam yang terus kita pelihara dalam diam. Bukan karena kita tak bisa melupakan, tetapi karena sebagian dari diri kita merasa orang itu belum layak dimaafkan. Namun, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah, apakah mereka layak dimaafkan? Tapi, apakah aku layak terbebas dari beban ini? Disinilah letak kebijaksanaan Stoikisme. Filsafat ini tidak mendorong kita untuk membalas, tidak pula memaksa kita untuk memaafkan secara demonstratif. Yang diajarkan adalah melepaskan apa yang bukan milik kita untuk dikendalikan. Marcus Aurelius menulis, "Keburukan yang ditanam orang lain bukanlah urusanmu. Urusanmu hanyalah menjaga agar keburukan itu tidak tumbuh dalam dirimu." Dan dendam, sekeras apapun alasannya, adalah bentuk keburukan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa. Ia tidak membakar orang yang kita benci, justru membakar ruang damai dalam diri kita sendiri. Memaafkan diam-diam bukan berarti setuju atas kesalahan mereka. Bukan berarti melupakan luka.
atau menyangkal bahwa itu menyakitkan. Tapi itu adalah pernyataan batin, bahwa aku memilih untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang orang yang telah menyakitiku. Aku tidak ingin hari-hariku ditentukan oleh amarah terhadap masa lalu. Aku ingin bebas. Bayangkan seseorang yang telah merobek harga dirimu. Lalu bayangkan dirimu membawa wajah mereka kemanapun kamu pergi, dalam bentuk dendam, kemarahan, dan luka yang belum sembuh. Bukankah itu artinya mereka masih mengendalikan hidupmu, bahkan ketika mereka sudah tak lagi hadir? Epictetus berkata, orang bijak tidak menyimpan luka, karena ia tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menonjolkan batin pada apa yang tak bisa diubah. Dan kamu, jika memilih untuk menjadi bijak, harus belajar untuk melepaskan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu ingin damai. Pengampunan sejati tidak perlu diumumkan, tidak perlu surat, tidak perlu panggung, tidak perlu pembuktian. Cukup kamu, dengan hatimu sendiri, memutuskan, aku selesai dengan ini, aku memilih jalan tenang, dan lalu kamu melanjutkan hidupmu. Itulah titik yang paling menenangkan, sekaligus menyakitkan bagi mereka yang pernah menyakitimu. Karena mereka mungkin berharap kamu tetap terluka. Mereka berharap kamu hidup dalam kemarahan. Tapi yang mereka temukan justru kamu, yang berjalan ringan, tenang, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Ampuni, bukan untuk mengangkat mereka, tapi untuk membebaskan dirimu sendiri dari belenggu yang tak layak kamu tanggung lebih lama. Ampuni, bukan untuk menghapus luka, tapi untuk berhenti membuka luka itu setiap hari. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tahu kapan harus berhenti menggenggam duri. Dan setelah itu, lanjutkan hidupmu tanpa menjelaskan, tanpa mengungkit, tanpa menoleh lagi. Karena kamu bukan lagi korban dari masa lalu. Kamu adalah pelancong yang memilih menapaki jalan sunyi, menuju kedamaian batin yang tidak bisa dicapai oleh mereka yang hidup dalam amarah. Pengampunan diam-diam adalah bukti bahwa kamu tidak lagi hidup untuk membalas. Kamu hidup untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk menemukan kembali dirimu yang tak lagi dibayangi oleh siapapun. Poin 7. Jadilah cermin dari apa yang tidak pernah bisa mereka jadi. Kadang, cara paling sunyi untuk membalas adalah dengan menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tapi untuk menunjukkan apa yang tak pernah bisa mereka sentuh. Hidup ini adalah panggung, dan setiap orang memainkan perannya. Sebagian muncul untuk memberi pelajaran, sebagian lagi untuk menjadi ujian. Ada yang datang membawa cahaya, dan tak sedikit pula yang hadir untuk mencoba memadamkan cahaya yang kita miliki. Namun, satu hal yang jarang kita sadari, bahwa dalam setiap hinon, dalam setiap pengkhianatan, dalam setiap upaya merendahkan, sesungguhnya mereka sedang mengungkapkan satu hal, ketidakmampuan mereka menjadi sepertimu. Orang yang menghina seringkali bukan sedang menunjukkan superioritas. Mereka sedang memperlihatkan kedalamannya yang kosong. Mereka tidak mencibir karena kamu buruk, tapi karena kamu mewakili sesuatu yang tidak pernah bisa mereka capai. Itulah mengapa ajaran Stoik menyarankan, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Karena dalam setiap balasan itu, kamu sedang menurunkan dirimu ke level mereka. Sebaliknya, tetaplah berdiri dalam cahaya. Tetaplah menjadi pribadi yang terjaga nilai dan karakternya. Dan biarkan keberadaanmu menjadi cermin yang menyakitkan, karena ia memperlihatkan pada mereka apa yang hilang dari diri mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis, seseorang akan membencimu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu berbeda dengan dia yang tak pernah bisa menjadi sepertimu. Maka saat kamu difitnah, tetaplah jujur. Saat kamu dikhianati, tetaplah setia pada prinsipmu. Saat kamu diremehkan, tetaplah berkembang dalam diam. Karena pada akhirnya, kamu sedang membangun sesuatu yang tak bisa mereka rusak, keteguhan moral, kekuatan batin, dan karakter yang tidak bisa dijatuhkan oleh ucapan manapun. Menjadi cermin bukan berarti kamu menyombongkan diri, tapi kamu menunjukkan lewat keteladanan bahwa kamu bisa tetap tenang meski diterpa badai, bahwa kamu bisa tetap bermartabat meski difitnah, bahwa kamu bisa tetap maju meski dijegal berkali-kali. Dan ketika mereka melihatmu yang tetap tegak saat mereka menunggumu hancur, yang tetap berbuat baik saat mereka memilih menghina, yang tetap hidup penuh makna saat mereka tenggelam dalam kekosongan, disitulah kamu menjadi cermin yang paling menakutkan. Karena kamu tidak hanya menunjukkan keunggulan, kamu menunjukkan kekurangan mereka tanpa perlu mengucapkan satu patah kata pun. Epictetus pernah berkata, jangan menjadi seperti musuhmu, karena dengan begitu, kamu telah kalah dalam bentuk yang paling dalam. Dan itulah sebabnya, kamu tidak perlu merendahkan dirimu untuk membalas. Kamu hanya perlu naik
dan terus naik, hingga mereka kelelahan memandangmu dari bawah, dan menyadari kamu tidak hanya telah melewati mereka, kamu telah menjadi sesuatu yang tak pernah bisa mereka capai. Kamu adalah cermin, dan kadang yang menyakitkan dari cermin bukanlah pantulan wajah, tetapi pantulan apa yang tidak pernah bisa dimiliki seseorang. Ketulusan, keberanian, integritas, dan ketenangan batin. Maka tetaplah menjadi kamu. Versi yang jujur, yang utuh, yang terus belajar tanpa kebencian. Karena dunia tidak butuh lebih banyak pembalas dendam. Dunia butuh lebih banyak manusia yang mampu menjadi cermin yang jernih. Agar mereka yang hidup dalam bayang-bayang bisa mulai melihat dan mungkin mulai berubah. Dan jika mereka tetap tidak berubah, itu bukan lagi urusanmu. Karena kamu sudah cukup jauh berjalan dan terlalu utuh untuk diseret kembali ke tempat yang dulu pernah kamu tinggalkan. Hidup tidak akan pernah berhenti menguji kita dengan pengkhianatan yang diam-diam, hinaan yang terang-terangan, serta ketidakadilan yang datang tanpa alasan. Namun, seperti yang telah kita renungkan bersama dalam setiap poin tadi, jalan keteguhan bukanlah jalan yang dibangun dari kebisingan, melainkan dari kesunyian yang terjaga. Kita diajak untuk membungkam dengan ketenangan, mengampuni tanpa tepuk tangan, dan terus berjalan tanpa perlu meladeni suara-suara yang mencoba menahan langkah. Kita belajar bahwa tindakan lebih kuat dari kata-kata, bahwa martabat lebih mahal dari harga diri palsu, dan bahwa ketidaktergantungan adalah bentuk perlawanan paling elegan. Dan pada akhirnya, ketika kita mampu menjadi cermin dari apa yang tidak pernah bisa mereka jadi, maka di sanalah kita menemukan kekuatan tertinggi, bukan dalam membalas, tapi dalam melepaskan, bukan dalam menundukkan, tapi dalam menegakkan kembali diri kita yang utuh dan damai. Jika perjalanan batin ini menggugah, jika setiap kata yang Anda dengar hari ini terasa menyentuh sisi terdalam dari kelelahan jiwa dan keheningan Anda sendiri, maka saya mengundang Anda untuk terus menyelami pemahaman seperti ini. Di channel ini bukan tempat untuk mencari sensasi, tapi ruang untuk menemukan kembali ketenangan. Bukan ruang untuk mengumbar emosi, tapi taman sunyi, tempat kita belajar mengendalikannya. Di sini, kita bersama-sama mendalami filsafat stoikisme, mengguri luka-luka dengan cahaya kebijaksanaan, dan melatih diri agar tak sekadar bertahan dari dunia, tetapi tumbuh lebih teguh di tengah guncangannya. Jangan hanya jadi penonton kehidupan, jadilah pemegang kendali atas batinmu. Karena di dunia yang bising ini, orang yang tenang adalah mereka yang benar-benar kuat. Klik subscribe, dan mari kita berjalan bersama, dalam diam, dalam damai, dalam kekuatan yang tidak perlu dijelaskan. Karena seperti Marcus Aurelius pernah menulis, lihat ke dalam dirimu, di sanalah letak kekuatan sejati.